Halo, perkenalkan nama saya Shevchenko Poluan dan kita akan membahas tentang keamanan jaringan dan keamanan informasi. Langsung saja kita bahas. Nah, teman-teman, menggunakan penyimpanan informasi secara elektronik merupakan metode penyimpanan yang cukup membantu sejak lama. Pada umumnya yang kita ketahui sebagai data yang disimpan dalam flash drive, hard disk, smartphone, ataupun diupload ke cloud. Berbicara tentang keamanan, kita akan membahas beberapa topik penting untuk menjaga keamanan informasi dan jaringan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, apakah teman-teman pernah dengar tentang Mydum virus? Mydum merupakan salah satu virus komputer terburuk yang pernah disebarkan. Ditemukan pada tahun 2004, Mydum mendapatkan nama buruknya karena dinilai sangat mengganggu pengguna-pengguna internet. Virus jahat ini menyebar dengan cara menginfeksi email-email untuk memancing pengguna mengaktifkan pergerakannya. Mydum menembus sistem yang tidak terhitung, menciptakan jaringan yang terinfeksi untuk dimanfaatkan para kriminal dunia maya. Virus ini masuk ke internet dengan cepat, lalu menginfeksi mesin-mesin yang tidak terhitung jumlahnya dalam waktu yang singkat. Saat Mydum telah menginfeksi komputer kita, ia akan membuka lebih banyak pintu masuk bagi malware lain. Nah, setelah mendengar virus Mydum, muncul pertanyaan baru untuk kita. Mengapa keamanan informasi dan jaringan itu penting? Seperti yang kita tahu, internet yang kita pakai sekarang itu rentan terhadap berbagai penyerangan. Salah satu kekhawatiran dari keamanan jaringan adalah kejahatan cyber, atau yang biasa kita sebut cybercrime, yaitu aktivitas ilegal melalui komputer. Pada umumnya, cybercrime dilakukan melalui akses internet yang memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan pencurian informasi, manipulasi data, atau sabotase. Contohnya, ketika informasi mengenai rekening kita bocor atau terjadinya pelepasan virus seperti Mydum. Ketika hal seperti itu terjadi, banyak pihak akan merasakan kerugian dari rentannya internet. Karena itu, sangat diperlukan keamanan tingkat tinggi untuk menjaga data-data pribadi dari penyerang. Mari kita bahas beberapa aspek penting dari keamanan informasi dan jaringan. Sesuatu yang sederhana dapat kita lakukan untuk menyimpan data kita, yaitu dengan membatasi akses device ke beberapa pengguna. Pada umumnya, password merupakan metode pengamanan yang sering kita gunakan, entah sebagai pengunci informasi pribadi kita atau sebagai pengunci device itu sendiri. Password itu adalah salah satu bentuk dari autentikasi. Tapi apa ya bedanya autentikasi dengan otorisasi? Nah, autentikasi itu adalah metode pembuktian identitas pengguna ketika ingin mengakses program tertentu. Misalkan, ketika kita memasukkan password untuk mengakses akun Instagram kita, atau memasukkan kode PIN ketika ingin bertransaksi menggunakan kartu debit. Tapi ada juga metode autentikasi dengan tingkat keamanan lebih tinggi yang disebut biometrics. Itu dapat berupa fingerprint yang sekarang dapat ditemukan dalam beberapa smartphone. Ada juga face recognition dan bahkan sampai eye recognition. Ya, secanggih itu. Berbeda dengan autentikasi, otorisasi adalah pemberian izin kepada pihak yang telah diautentikasi untuk melakukan sesuatu. Jadi setelah seseorang melakukan autentikasi, hak apa yang bisa diberikan kepada pihak tersebut terhadap apa yang diakses. Jadi setelah autentikasi, apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh pengguna. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah ketika ada pihak yang tidak mempunyai otorisasi berhasil menembus proses autentikasi kita. Akses tanpa otorisasi adalah ketika suatu pihak dapat mengakses komputer, file, atau jaringan tanpa izin. Biasanya dilakukan melalui hacking. Nah, hal ini yang dapat mengarah ke penggunaan tanpa otorisasi, yaitu aktivitas tanpa izin.
Sebagian besar negara-negara menganggap ini sebagai tindakan kriminal karena menembus informasi pribadi seseorang. Parahnya lagi, ketika informasi tersebut disalahgunakan. Ayo kita bahas. Teman-teman tahu nggak, seberapa besar sih dampak yang bisa muncul karena penembusan autentikasi? Nah, ini adalah Jonathan James, orang yang berhasil mengakses sistem NASA pada tahun 1999 saat ia masih berumur 15 tahun. Ia mendapatkan akses tanpa otorisasi terhadap database yang berisi informasi yang sangat sensitif hingga software hak milik NASA yang bernilai jutaan dolar. Setelah aksinya itu, kemampuan hackingnya mendapatkan pengakuan oleh komunitas cybersecurity, namun ia tetap saja harus menghadapi konsekuensi legal. Hacking merujuk kepada tindakan pembobolan suatu komputer atau jaringan. Tujuan dari hacking berbeda-beda tergantung siapa yang melakukan hacking. Secara umum, hacker dibedakan menjadi dua, yaitu black hat hacker dan white hat hacker. Pada dasarnya, black hat hacker menerobos ke komputer Anda dengan niat jahat, bertujuan untuk menyalahgunakan informasi yang didapatkan oleh mereka melalui akses tanpa otorisasi. Sementara, white hats adalah para ahli yang dipekerjakan untuk mencari tahu kelemahan dari sistem keamanan yang ada sebelum diretas. Dalam kata lain, mencegah kita dari serangan black hat hacker. Jadi black hat jahat dan white hat itu baik, yang merugikan dan yang menguntungkan. Nah, teman-teman, keberadaan seorang hacker akan selalu ada. Jadi, selalu ada peluang sistem keamanan kita akan diterobos juga. Tapi, bagaimana jika informasi yang kita simpan dibuat seolah-olah tidak berarti bagi orang lain? Nah, inilah yang disebut proses enkripsi. Contohnya, perhatikanlah kalimat berikut. Nah, apa teman-teman paham? Sekilas mungkin ini tidak ada artinya, hanya kombinasi dari huruf acak, tapi bukan. Kalimat ini tertulis "Selamat pagi". Kenapa begitu? Nah, caranya adalah melihat kuncinya, yaitu 3. 3 berarti untuk setiap huruf yang kita maksud, kita tuliskan sebagai 3 huruf setelahnya. Misalkan, A dituliskan sebagai D, Z dituliskan sebagai C, F dituliskan sebagai I, dan sebagainya. Metode enkripsi ini disebut sebagai Caesar cipher. Salah satu metode enkripsi yang paling sederhana yang pernah ada. Dan ya, metode ini sudah tidak lagi digunakan di zaman sekarang karena ya mudah ditebak. Enkripsi berhubungan erat dengan kriptografi, yaitu ilmu perlindungan informasi melalui algoritma kode. Pada dasarnya, pesan kita, atau yang kita sebut sebagai plain text, akan dienkripsi sebelum kita mengirimkannya, dengan tujuan untuk melindungi isi pesan tersebut dari penerima yang salah. Pesan yang telah dienkripsi tersebut disebut sebagai ciphertext, dan saat ciphertext itu diterima, ciphertext akan didekripsikan kembali untuk menerima pesan awalnya. Singkatnya, selama kita tidak mengetahui algoritma untuk mendekripsi pesan tersebut, maka pesan tersebut akan tetap menjadi rahasia antara pengirim dan penerima. Agar teman-teman bisa lebih mengerti, mari kita bahas contoh metode enkripsi berikut. Teman-teman tahu nggak, salah satu aplikasi pengirim pesan populer, WhatsApp, menggunakan end-to-end encryption? Nah, end-to-end encryption ini menjamin keamanan pesan-pesan yang kita kirimkan karena hanya pengirim dan penerima lah yang memiliki kunci untuk mendekripsi pesan kita. Mari kita simak. Misalkan, ada 2 perangkat yang terhubung, A dan B. Masing-masing dari mereka mempunyai 2 kunci enkripsi, yaitu kunci publik dan kunci pribadi. Kunci publik mereka akan saling bertukar sebagai jalannya pengiriman pesan teks yang dienkripsi. Dan untuk membaca teks yang dienkripsi tersebut, mereka menggunakan kunci pribadi mereka untuk mendekripsi pesan tersebut.
Nah, dengan cara ini, hampir mustahil untuk meretas pesan-pesan kita di tengah-tengah server, karena yang mempunyai kunci ini hanyalah pengirim dan penerima. Jadi, apa yang kita pelajari? Oke, sekarang kita sudah ada di akhir topik mengenai keamanan informasi dan internet. Jadi, apa yang dapat kita pelajari dari topik ini? Mungkin teman-teman berpikir bahwa dengan sistem keamanan kita yang berlapis-lapis hingga proses enkripsi pun, pada akhirnya kita tetap terbuka terhadap serangan cyber. Karena inti penyerangan cyber ya penerobosan sistem keamanan kita. Tapi bagaimanapun kita masih di sini mempelajari sistem keamanan informasi dan jaringan kita. Kenapa? Karena dengan adanya kewaspadaan akan berdampak dalam jangka waktu yang panjang. Karena kita waspada terhadap serangan cyber, sistem keamanan menjadi lebih kuat tiap waktunya.